Selanjutnya ada pendekatan penilaian. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama itu ada penilaian acuan norma atau PAN, dan yang kedua itu ada penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma atau PAN itu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa itu dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN itu merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai itu mengacu pada peroleh skor pada kelompok itu. Kemudian untuk penilaian acuan patokan atau PAP, itu penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian itu dilakukan terlebih dahulu, harus ditetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan angka-angka hasil pengukuran agar hasil itu mempunyai arti tertentu. Kemudian ada persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Perbedaan PAN dan PAP itu didasarkan atas 3 kriteria. Yang pertama, ditinjau dari pengembangan tes, yang kedua ditinjau dari standar performance, dan yang ketiga ditinjau dari maksud tes. Perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari pengembangan tes. Untuk PAP itu hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan pada PAN itu soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima oleh siswa. Pada PAP itu setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Sedangkan PAN itu tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Pada PAP itu, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Sedangkan pada PAN itu, dasar pertimbangan diterimanya performance itu berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Kemudian PAP itu mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. Sedangkan pada PAN membuat tes itu dalam kategori sedang. Kemudian ada perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari standar performance. Pada PAP, standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Sedangkan pada PAN, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa itu dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Kemudian PAP itu mengukur performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Sedangkan pada PAN itu prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Kemudian PAP itu distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Sedangkan PAN itu penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa. PAP didasarkan pada batas kelulusan atau KKM, sedangkan PAN itu perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Kemudian ada perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari maksud tes. Yang pertama, PAP itu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa.
Sedangkan pada PAN itu untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Selain ada perbedaan, tentunya juga ada persamaan dari PAP dan PAN. Yang pertama itu penilaian acuan norma dan acuan patokan itu memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Yang kedua pengukuran tersebut memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran tersebut sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Di sini juga ada kekurangan dan kelebihan PAN dan PAP. Kekurangan dan kelebihan PAN. Kekurangannya yaitu tidak fair, karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lainnya. Yang kedua, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa. Selain itu juga ada kelebihannya, yaitu yang pertama ada dapat membedakan kemampuan antar peserta didik yang pintar dan kurang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dan bawah. Yang kedua, mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. Kemudian ada juga kekurangan dan kelebihan dari PAP. Kekurangannya yaitu yang pertama, relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Dan yang ketiga, kadang di dalam akademisi kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. Dan yang ketiga, penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendekatan penilaian. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya.